Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Benawan. Nah, part 2 berlanjut. Part satunya tentang perang gaib sang kesatrio, perang gaib sang kesatrio. Ini part 2-nya. Del Kumandil Gendewati, Silpringsil, adikmu. Wah, udah beli kambing ya. Udah beli kambing atau belum? Ya, begini. Kisah tauladan dari Nabi Ibrahim ya dengan Ismail. Sebelum kita ke perang gaib, yang menjelaskan dulu supaya engkau tahu juga, Silpringsil. Kisah tauladan yaitu tentang kemelekatan ya, di mana Nabi Ibrahim merelakan putranya yaitu Ismail. Sejarah panjang ya, Abrahamic religion, kalau orang-orang waktu yang di barat, Abrahamic religion ya, itu ada 3 ya. Cari coba di googling, nanti kalau yang bilang salah lagi ya, kalau di googling akan keluar itu Abrahamic religion. Siapakah Nabi Ibrahim dan Ismail juga akan keluar kalau di googling. Nah, kisah ketauladanan itu yang saat ini ya, menjadi sebuah kisah hari raya yang suci tentang menyembelih domba. Apa ya kitab dari Nabi Ibrahim itu, kitabnya coba di googling juga, kitabnya apa, Suhuh Ibrahim atau apa, nggak tahu kitabnya ya. Jadi Silpringsil, kita sebagai cucunya Eyang ini dan Del Kumandil harus saling menghormati ya, kepercayaan lain, agama lain, bertoleransi yang tinggi ya. Kalau dulu kau bertanya pada yang mengucapkan selamat hari raya bagi umat yang lain apakah dosa ya, itu yang nggak tahu jawabannya. Tapi bagi Eyangmu, dosa atau enggak itu tergantung pada Sang Maha ya, boleh atau tidak ya. Ketika engkau tidak boleh mengucapkan, alasannya apa ya, engkau harus tahu dong alasannya apa kok engkau tidak boleh mengucapkan selamat hari raya Natal atau Nyepi atau Waisak atau apa, enggak, kenapa enggak boleh, itu kamu harus tahu. Nah, kisah-kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini tentang domba yang disembelih itu supaya kita tidak melekat, tidak adanya kemelekatan dengan yang namanya kemelekatan, kepemilikan. Tetapi kita mengucapkan kepada beliau selamat hari raya. Selamat Kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail pada hari ini ya. Jadi supaya Silpringsil Del Kumandil bisa membandingkan apakah itu berdosa atau enggak, karena ya nggak bisa jawab berdosa atau enggak, itu tergantung Sang Maha ketika engkau mengucapkannya. Nah, begitu cucuku, perang gaib. Wes, ini sudah
kemarin udah yang jawab itu. Kenapa kok pegal-pegal serasa? Ya itulah, karena pancaran energi gaib negatif ya. Ketika yang seperti ini Wojang ada yang nggak suka ya, melihat lalu ciptanya benci. Nah itu nggak baik buat yang itu jawaban yang kemarin. Nah, ketika Kopet kemarin tuh banyak retakan-retakan di bumi ya, banyak retakan itu ada, semesta berguncang ketika para manusia ini tidak, frekuensinya ciptanya hanya kekhawatiran dan tidak menuju fokus kepada Sang Maha ya. Sepele ya, retakan-retakan di mana-mana, tahu-tahu retak, tahu-tahu tanahnya amblong, tahu-tahu longsor dan sebagainya. Itu karena orang-orangnya tidak fokus kepada Sang Maha. Nah, mengerikan sekali jika kita dibikin saling membenci satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi dengan semesta? Engkau tidak menyodorkan sebuah doa atau sebuah ritual, yang terjadi seperti itu ya. Saat kita Kopet kemarin tuh, saat berhenti itu semuanya berhenti, itulah yang terjadi. Nah, apakah Sang Kesatrio akan hadir yang ya saat ini? Jangan berharap ya, habis ini nanti loh, habis hari ini nanti apa yang terjadi ke depan ya. Apakah Kopet akan ada lagi, atau war dadedor jugu blag blik bluk blag blik bluk blag glor ya. Simple. Nah, Silbringsil jangan bilang meresahkan. Kau bilang meresahkan, yang meresahkan apa yang membuat kau resah ya? Yang menyalahi apa membuat dirimu resah ya? Apa yang membuatmu resah? Jika Sang Maha bersabda, bacalah, dan bacalah, maka engkau dituntut oleh Sang Maha untuk berakal. Jadi jangan resah ya. Wah, pura-pura cerdas ini yang tidak ada, mas bro. Orang itu pura-pura cerdas, pura-pura bodoh iya, tapi pura-pura cerdas itu tidak ada. Kepandaian kecerdasan datangnya dari Sang Maha. Kepandaian kecerdasan tidak ada yang pura-pura. Tapi kalau pura-pura tolol iya ada. Simple. Kalau orang cerdas, orang pandai ditanya, dia jawab dan masuk akal dan berlogika. Karena itu data. Data itu fakta. Apa yang kau simpan di pikiranmu itu sebuah data. Ketika data itu kamu ucapkan ya, berarti harus ada faktanya. Itulah data dan fakta. Dan data serta fakta serta kenyataan itu adalah logika. Kalau nggak ada datanya nggak bisa dilogika dong ya, nggak bisa dilogika. Nah, ketika kamu pura-pura cerdas, bagaimana kamu ditanya nggak bisa jawab? Berarti kamu nggak cerdas ya. Ditanya nggak bisa jawab, nggak cerdas. Ditanya nggak bisa jawab, nggak cerdas. Silbringsil. Kalau pura-pura tolol gampang. Ketika ditanya nggak tahu, ditanya nggak tahu, ditanya nggak tahu, ditanya nggak tahu, nggak ada data dan nggak logika. Itu pura-pura tolol. Sebenarnya nggak tolol tapi cerdas ya. Jadi cucunya Eyang, semua video yang channel Eyang ini hanya untukmu, nggak untuk orang lain. Udah yang katakan, salah sendiri kamu masuk ke sini ya, salahmu sendiri. Jangan ditonton. Sudah tentang apa tadi, retakan. Sekarang tentang apa lagi? Oh ya, yang ingat waktu yang punya teman orang Korea, dia bilang ya, ketika telur pecah telur
atau apa itu, lupa ingat ya, pecah telur. Jadi orang sana itu kalau keluar dari daerahnya pasti banyak yang menilai orang yang nggak baik ya. Orang Korea yang keluar dari Korea itu orang nggak baik. Nah aku tanya, yang itu bertanya dulu, kok bisa gitu ya. Nah pernah tahu kan cerita tentang telur. Nah mereka membuat telur-telur palsu ya, telur-telur KW. Telur-telur itu diedarkan secara masif ya. Beli telur tempatku, beli telur tempatku, ini asli. Tapi ternyata kata temen yang dulu telurnya nggak asli. Ketahuan lah mereka. Ketika mereka ketahuan, mereka langsung pergi dari daerahnya, pergi jauh ke negara antah berantah. Pergilah mereka jauh ke negara antah berantah. Setelah pergi ke antah berantah, mereka berbuat hal-hal yang tidak baik pastinya di negara antah berantah. Tetapi enak dong, mereka punya apa ya, 2 kewarganegaraan yang masuk lagi ke negaranya itu mudah, syaratnya nggak susah gitu. Nah syaratnya nggak susah, mudah. Keluar, masuk lagi, keluar di antah berantah korupsi atau apapun, dicari nggak ada, ternyata udah balik. Nah begitu ceritanya. Orang yang keluar dari daerahnya berarti orang tidak baik, katanya teman Eyang. Tapi Eyang tidak setuju atau nggak tahu. Tapi Eyang pernah menyangkalnya. Kayaknya aku kurang setuju kalau itu, karena Eyang itu kan pergi ke daerah lain juga. Nyindir nih, kayaknya menyindir Eyang, jadi kurang setuju. Nah kurang setuju, nyindir kau. Nah habis menyembelih ketika nanti ada besar-besaran ya di sana, bagaimana SP itu akan datang. Nggak mungkin dong SP sang kesatrio pinilih atau sang kinasih itu akan menundukkan satu berjelajah kemana-mana, satu ditundukkan dengan perang gaibnya satu-satu, nggak mungkin. Di sana dulu yang ramai ya, di antah berantah sana dulu geger ramai. Setelah itu di sini, di tempatnya yang akan berpikir, orang akan berpikir, kok kayak gitu ya, kok kayak gitu, ngeri sekali. Akhirnya di tempatnya Eyang akan diperbaiki apa yang sudah menjadi sesuatu di antah berantah sana, ada yang salah di sini diperbaiki. Nah siapakah yang memperbaiki? Ya dirimu sendiri, mereka sendiri, semuanya. Ternyata salah, dan ternyata salah. Itulah perang gaib. Jika engkau bertanya tentang perang gaib kepada Eyang, menurut pendapatnya Eyang, betul atau salah, mohon dimaafkan jika ada salah dan kurang tepat, karena dari kedangkalan spiritual. Yang spiritualnya tinggi mungkin punya pendapat lain, tapi spiritual yang rendah ya. Jadi nggak mungkin nih sang kinasih satu sana ditundukkan, sini ditundukkan, sana nggak mungkin ditundukkan satu-satu, nggak bisa. Biarlah di sana itu geger dulu, lalu di sini orang akan bangkit kesadarannya dan menyadari seperti di sana itu salah, kita harus memperbaikinya. Nah cucunya yang kumandil gendewati sil bringsil, perbaikilah, mulailah samati ketenangan suci leluhurmu, leluhur Eyang, leluhur yang sama saja mengajarkan untuk tenang, untuk suci, untuk samati, mencari kesadaran dalam dirimu pribadi ya. Mau dilanjutkan nggak ceritanya yang sil bringsil?
Del Kemandil tentang perang gaib, karena yang masih punya banyak ini cerita. Jika engkau suka, ya ini dulu aja, dinikmati, dirasakan, nganggo rasa. Nek wong Jawa bilang pakailah rasa, rasamu, toleransi, saling menghormati, ya, saling menyayangi, cinta kasih. Cinta kasih itulah ajaran dari Sang Maha, bukan menghakimi. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.